Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. La hawla wa la quwata illa billah. Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita, yakni terjemah Indonesia Arab dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Berikutnya untuk topik pembahasan kita kali ini adalah tentang kata dan istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pembagian kata dan istilah dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada 3 macam kata, atau yang di bahasa Arab disebut dengan kalimah gitu ya. Jadi kalimah itu adalah untuk sebutan kata kalau bahasa Indonesianya, kemudian kalau jumlah itu adalah sebutan untuk kalimah di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada 3 jenis kalimat, yaitu atau jenis kata ya. Yang pertama yaitu kata, huruf, kemudian yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga itu adalah isim. Kalimat huruf itu ada 2 macam. Yang pertama adalah huruf pembentuk, yaitu huruf yang tidak memiliki arti apa-apa selain sebagai pembentuk kata atau al-mabani. Jadi yang pertama itu ada huruf pembentuk. Huruf ini tidak mempunyai arti apapun kecuali dia sebagai pembentuk sebuah kata. Ya, dalam hal ini berarti ya ahruful hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya itu. Itu masuk dalam kategori huruf pembentuk. Kemudian yang kedua adalah huruf yang memiliki arti atau al-ma'ani. Nanti apa yang masuk ke dalam kategori ini, insyaallah nanti akan ada penjelasan. Yang pertama adalah huruf pembentuk. Yang masuk dalam kategori huruf pembentuk adalah huruf hijaiyah yang terdiri dari 28 huruf itu. Mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai dengan hamzah ya. Itu. Huruf pembentuk memiliki tempat asal keluar bunyinya yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah makharijul huruf. Jadi kalau di bahasa Arab itu ada pembahasan khusus di dalam ilmu tajwid itu yang membahas tentang makharijul huruf, tempat keluarnya bunyi huruf. Hamzah itu misalkan masuk di bagian mana? Mim misalkan masuk bagian mana? Apa itu syafatain? Apakah itu kemudian halki dan seterusnya? Atau harful lisan, infijar dan seterusnya, itu ada dalam pembahasan ilmu tajwid, yaitu dalam hal makharijul huruf. Kemudian huruf yang memiliki makna atau al-ma'ani itu adalah huruf-huruf yang memiliki makna atau arti yang masuk dalam kategori ini ahruful jar misalkan. Huruf jar ya ada min, ila, fi, ala dan seterusnya itu. Fi misalkan maknanya itu adalah lidzarfi untuk dzaraf misalkan. Kemudian ila misalkan ibtida'il ghayah misalkan. Atau ila bimakna isti'la atau yang bagaimana. Nah, ini ada kajian-kajian tersendiri di dalam makna-makna dari ahruful jar itu.
Kemudian ada huruf qasam untuk sumpah itu, wallahi, tallahi, billahi, misalkan. Kemudian ada huruf atof, ada wawu limutlaqil jam'i misalkan. Atau ada fa untuk makna litarohi misalkan. Dan seterusnya. Kemudian awamilul nasbi, anlan, idzan, kai, dan seterusnya. Masuk dalam kategori ini. Wal jazmi, i'rab jazm juga begitu. Ada harful istisna, nida, dan seterusnya. Ini masing-masing huruf yang memiliki makna atau disebut dengan ahruful ma'ani. Dalam bahasa Arab itu ada. Kemudian kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu kata kerja. Kata kerja kalau sederhananya begitu. Kata kerja. Kata kerja itu ada yang mengikuti pola dasar atau mujarrad dan kalimat fi'il yang diberi tambahan huruf atau pola fi'il mazid. Ada mazid biharfin, ada mazid biharfaini, ada mazid salah satu ahruf. Yang mujarrad, ada fi'il tsulasi mujarrad, ada fi'il rubai mujarrad. Misalkan tajal baba. Misalkan tadakhraja. Misalkan. Nah, itu masuk dalam ini. Kemudian ada pola fi'il yang berkaitan erat dengan waktu, yaitu lampau atau madhi, sekarang, hal, dan yang akan datang atau mustakbal. Ini sudah dipahami oleh teman-teman semuanya, sudah ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu nahwu. Kemudian ada pola kalimat fi'il juga yang berkaitan dengan kata ganti atau dhamair. Ya, atau kata ganti atau dhamair. Pola fi'il mujarrad contohnya fa'ala yaf'ulu. Wazannya ini ya. Wazannya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini pola fi'il yang mujarrad. Kemudian kalau fi'il mazid ada fa'ala, yufa''ilu, af'ala, yuf'ilu, tafa'ala, yatafa'alu, fa'ala, yufa'ilu, dan seterusnya, masih banyak lagi. Pola fi'il yang berkaitan dengan waktu, contoh fi'il madhi, qara'a mahmudul jaridata, yuktabu ad-darsu. Yang mudhari'. Fi'il amarnya uktubid darsa misalkan. Nah, ini yang berkaitan dengan pola waktu. Pola fi'il yang berkaitan dengan kata ganti atau dhamair. Kalimat fi'il yang berkaitan erat dengan kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut dengan tasrif lughawi. Jadi kalau berkaitan erat dengan kata ganti itu namanya adalah tasrif lughawi. Jadi mulai dari fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian ada juga yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'alna, taf'ulu, taf'ulani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Itu pola yang tasrif lughawi. Pola fi'il mujarrad maupun mazid keduanya itu bisa disusun dalam bentuk tasrif yang lughawi. Jadi dua-duanya bisa. Fi'il mujarrad maupun mazid itu bisa disusun dengan menggunakan kata ganti atau adhamair ini dengan pola tasrif lughawi. Kalimat isim atau kata benda. Kalimat isim atau kata benda yang diperoleh dari perubahan kata dasar fi'il atau at-tasrif al-istilahi. Jadi kalimat isim itu ada kalanya satu adalah kalimat isim atau kata benda yang diperoleh dari perubahan kata dasar fi'il, at-tasrif al-istilahi. Ya. At-tasrif al-istilahi. Jadi ada kata benda yang terbentuk dari fi'il
dari kata dari fiilnya. Fa'ala yaf'ulu dari fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Ini semuanya kata benda. Kata isim ya, kata isim, kalimat isim. Nah, itu terbentuk dari fiilnya yaitu fa'ala. Qara'a yaqra'u qira'atan misalkan. Nah, ini bentuk dari fiil. Kemudian ada juga kalimat isim atau kata benda yang berdiri sendiri dan tidak berasal dari perubahan kata. Ada yang memang sudah aslinya itu bentuk isim, tidak ada bentukan dari fiilnya. Misalkan kata Allah, Makkah misalkan. Itu asli. Macam-macam kalimat isim, itu ada ismul mu'annas. Macam-macam ya. Ada ismul mu'annas ditinjau dari sisi ininya. Ada ismul mufrad, ismul musanna. Ada ismul jam'i, ismul zaman, ismul makan. Oh, saya bacanya keliru. Mestinya sami dari ismul mausul ya, isim mausul, ismul isyarah, ismul ma'rifah, ismul nakirah, ismul alam, ismul sifah, ismul mudzakkar, ismul muannas, ismul mufrad, ismul mutsanna, ismul jam'i, ismul zaman, ismul makan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk jamak di dalam bahasa Arab itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jadi kalau mungkin sederhananya ya jamak mudzakkar salim itu ya jamak laki-laki yang beraturan, muannas salim ya jamak muannas atau perempuan yang beraturan. Kalau jamak taksir yang tidak beraturan. Jadi kalau jamak taksir mata ghayyara min bina'i mufradihi, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Itu jamak taksir. Nah, di dalam bahasa Arab itu juga terdapat istilah, ungkapan atau idiom yang baku. Beberapa contohnya seperti berikut. Misalkan orang Arab ingin menyebut boneka misalkan. Mereka menyebut bintul arusah. Untuk menyebut kerikil misalkan, mereka menyebutnya dengan bintul arub. Kata misalkan, bintus syafah. Air mata, bintul ain. Kelenjar leher atau amandel itu mereka menyebutnya dengan bintul waden. Gelandangan musafir, ibnu sabil. Orang masyhur, ibnu jala. Orang yang hanya memperhatikan isi perut, ibnu batni. Orang yang tidak memperhatikan hari esoknya, ibnu yaumi. Waktu subuh, ibnu dzaka. Nah, ini ungkapan atau idiom yang sudah baku di dalam bahasa Arab. Idiom dalam bahasa Arab itu terdiri atas kata dan preposisi. Ada kata dengan kata serta kalimat atau kata dengan kalimat atau kalimat serta kalimat atau peribahasa. Idiom kata dengan preposisi misalkan contohnya sebagai berikut. Raghiba fi. Jadi kata raghiba digabung dengan fi. Jadi idiom kata dengan preposisi. Contohnya raghibtu fit ta'allum. Saya suka belajar. Qama bis sholati. Dia melakukan sholat. Hashola ala natijatil hasanati. Dia mencapai nilai yang bagus. Washola ilal madinati. Dia sampai di sebuah kota. Nahallahu anis sayyiat. Allah melarang berbuat jelek. Kemudian ada idiom kata dengan kata. Contohnya kathirur ramad. Abuhu kathirur ramadi. Ayahnya seorang dermawan. Thaqilud dam. Huwa thaqilud dam. Dia merupakan orang yang tidak disukai. Ada idiom kalimat atau peribahasa. Contohnya qablar rimai tumlaul kanain. Sedia payung sebelum hujan. Dan senjata makan tuan itu di bahasa Arab idiomnya adalah man hafira hufratan waqa'a biha. Man hafira hufratan waqa'a biha.
Nah, kolokasi dalam bahasa Arab yaitu kata sandang yang menjadi pasangan kata tertentu yang tidak bisa, tidak mesti dengan kata itu. Sebagai bentuk yang lazim dan ketepatan atau ketentuannya. Contoh kolokasi, ita. Nah ini biasanya gandengannya ita itu dengan zakat, ita iz zakat, mengeluarkan zakat. Melaksanakan sholat, takdiyatus sholah, takdiyah. Ini biasanya memang gandengannya ya kowe. Jika ajal sudah datang, idza jaa ajaluhum, ajal dan jaa. Ini biasanya demikian. Selanjutnya pembagian kata dan istilah dalam bahasa Indonesia. Ada kata kerja dasar dalam bahasa Indonesia itu. Kemudian ada kata kerja berimbuhan, ada kata benda, kata depan, kata sambung, dan kata sifat. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan awalan, akhiran, dan konfiks ke dan an. Kata kerja ini memiliki makna tersendiri seperti dalam makna kamus. Contoh makan, minum, tidur, dan sebagainya. Itu masuk dalam kata kerja dasar. Kemudian ada kata kerja imbuhan. Kata kerja imbuhan memiliki makna yang kadang berbeda dengan kata dasarnya. Contoh misalkan lari, berubah menjadi pelarian misalkan. Nah ini kan sudah sangat jauh kata lari dengan pelarian. Berlari-lari misalkan. Itu sudah jauh dari kata lari. Kemudian melarikan, ya itu lain lagi. Nah dari kata kerja dasar bisa menjadi kata benda. Contohnya pelarian itu lari kan pelarian. Jadi pelarian itu kan kata benda. Kemudian minuman, minum jadi minuman. Nah itu kan juga kata benda. Makan, makanan. Nah itu menjadi kata benda. Nah kata kerja berimbuhan menurut Henry Guntur Tarigan tahun 2009. Ada awalan me, men, mem, meng, dan me. Contohnya beli itu menjadi membeli, didik menjadi mendidik, baca menjadi membaca, atur menjadi mengatur, rajut menjadi merajut. Awalan pem, pen, peng, penge, pe. Contohnya bawa itu menjadi pembawa, ajar menjadi pengajar, bom menjadi pengebom, lawan menjadi pelawan. Awalan ber, contohnya serta menjadi beserta. Kerja, bekerja, sama, bersama. Kernyit, bekernyit. Awalan ter, contohnya percik, tepercik. Rebut, terebut. Rasa, terasa. Pada awalan ter, huruf R, pada awalan ternya hilang. Jadi percik, tepercik. Malah gitu. Idiom dalam bahasa Indonesia, ungkapan atau idiom dalam bahasa Indonesia itu ada kalanya ungkapan idiom dengan menggunakan bagian tubuh. Contoh anak itu keras kepala. Maksudnya bukan kepalanya itu keras tidak, tetapi sulit omongannya dikandani angel, bantah wae misalkan. Itu masuk dalam kategori keras kepala. Kemudian ada ungkapan dengan indera. Contoh jangan suka besar mulut. Suka berbicara yang muluk-muluk, tidak ada bukti, yaitu namanya besar mulut. Kemudian ada ungkapan dengan warna. Contoh ibu itu mendekap anaknya yang masih merah. Anaknya masih merah berarti yang masih bayi gitu ya. Yang masih bayi. Kemudian ada ungkapan dengan nama benda alam. Contohnya mahasiswi itu menjadi bintang di kelasnya. Bukan berarti berubah secara fisik jadi bintang, tetapi prestasinya yang bagus sehingga menyebabkan dia dianggap sebagai bintang kelas. Kemudian ada ungkapan dengan nama binatang. Contoh, mahasiswa kutu buku itu sedang asyik membaca di perpustakaan kutu buku. Nah ini. Ada lagi ungkapan dengan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, Anda sudah tak pantas lagi mengganggu gadis itu. Karena saat ini di rumahnya sudah terpasang janur melengkung. Nah ini janur. Artinya sudah dilamar, jangan kemudian
ganggu lagi. Kemudian ada ungkapan dengan bilangan, saya percaya padamu 100%. Nah ini secara totalitas maksudnya 100% itu. Nah dalam bahasa Indonesia, peribahasa itu juga masuk ke dalam kategori idiom. Contohnya adalah ada gula, ada semut, dan seterusnya itu. Baik, syukran jazilan teman-teman. Mungkin itu untuk topik kita di hari ini. Dan nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama ya mengenai topik ini. Barangkali ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan atau didiskusikan, kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.